Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah supermarket. Usai membayar, tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan tersebut, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata pada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu menerimanya. Tatkala mengetahui jumlahnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, ia lalu mengejupkan jari jemarinya ke arah mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya, seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putri Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli camilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Budiman ingin mengecek saldo di rekeningnya. Di depan ATM, ia memasukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyinggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga. Tetapi kali ini bernilai Rp10.000 yang ia tarik dari dompetnya. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk diberikan kepada wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat wanita pengemis melihat nilai uang yang dia terima, betapa girangnya. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat yang penuh kesungguhan. "Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlipat untuk Tuhan dan keluarga. Semoga Allah memberikan kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuhan dan keluarga. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang soleh dan solehah.
Semoga tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak di surganya. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun, apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia mendengar wanita itu berkata pada putri kecilnya, "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Alhamdulillah ya deh." Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh mengharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali dan keduanya menyapa baginya. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca. Istrinya pun menyentuh leher itu. "Ada apa, Pak?" Istrinya. Dengan suara yang begitu berat dan terbata, Budiman menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000. Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberikan uang tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya, ia berucap hamdalah. Berkali-kali ia mengucapkan itu, seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak, dan keluarga kita. Panjang sekali doanya. Dia hanya menerima karunia dari Allah sebesar 10.000 saja. Sudah demikian hebatnya dia bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada sejumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat daripada 10.000. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur, Bu, dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu pada Allah, Bu. Dia menerima 10.000, begitu bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapa yang pantas masuk surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak, tapi sedikit pun aku lupa bersyukur?" Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara terbata-bata dan beberapa bulir air mata menetes dari matanya. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampuni kami, ampuni hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat. Demikian cerita inspiratif. Semoga bisa menjadikan kita lebih bersyukur dan lebih bersyukur. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid."